Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Pini Anggrani, mahasiswa dari Prodi Perbankan Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan penjelasan singkat terkait materi dari mata kuliah Manajemen Aset dan Liability Bank Syariah. Video ini saya buat untuk menjawab kuis yang telah diberikan oleh dosen pengampu. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat dan memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana pengelolaan aset dan liabilitas diterapkan dalam konteks perbankan syariah. Sebelum saya memasuki pertanyaan pertama, mari kita pahami dulu secara singkat apa itu ALMA. ALMA merupakan singkatan dari Asset and Liability Management, yaitu suatu proses penting dalam perbankan yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara aset dan liabilitas agar tetap stabil dan berkelanjutan. Nah, untuk menjawab pertanyaan pertama, saya akan menjelaskan 4 hal yang tercermin dari kebijakan ALMA pada bank syariah. Kebijakan ALMA tercermin dalam beberapa hal. Yang pertama, yaitu Interest Rate Risk Policy, yaitu ALCO harus menetapkan toleransi atas risiko yang ditimbulkan oleh terjadinya fluktuasi tingkat margin bank yang dapat diterima oleh manajemen dan mencatatnya dalam policy statement. Yang kedua, yaitu Investment Policy. Tujuannya sebagai pedoman bagaimana portofolio investasi harus dikendalikan agar diperoleh return yang maksimal yang dapat menjamin ketersediaannya sumber likuiditas yang cukup dan kualitas portofolio pembiayaan yang baik. Selanjutnya yaitu Capital Policy. Kebijakan permodalan ini mencakup penegasan bahwa ALCO bertanggung jawab dalam mengendalikan besaran modal agar tetap dapat dijaga jangan sampai merosot sehingga berada di bawah dari persyaratan minimum yang ditetapkan oleh otoritas moneter. Yang selanjutnya yaitu yang terakhir Liquidity Policy. Di samping bertanggung jawab atas pengendalian risiko margin dan posisi modal, ALCO juga bertanggung jawab dalam mengendalikan posisi likuiditas bank. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan kedua. Saya akan menjelaskan fungsi utama dari ALMA. Yang pertama yaitu kebijakan tertulis ALMA ini dapat mendorong ALCO menetapkan sasaran dan tujuan dari bekerjanya peranan ALMA dan menetapkan sejauh mana manajemen bersedia memikul risiko yang timbul oleh perubahan-perubahan atas tingkat margin bank. Yang kedua yaitu kebijakan ALMA tersebut dapat menjadi sarana bagi Dewan Direksi Bank untuk menetapkan proses ALMA bank dan mendelegasikan kewenangan pelaksanaannya pada pejabat-pejabat bank. Selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang fokus ALMA. Nah, di sini itu ada 3 pendapat. Yang pertama yaitu menurut Antonio, mengkoordinasikan portofolio aset liabilities bank dalam rangka memaksimalkan profit bagi bank dan hasil yang dibagikan kepada para pemegang saham dalam jangka panjang dengan mementingkan kebutuhan likuiditas dan kehati-hatian. Yang kedua yaitu menurut Prastimoyo, yaitu mengoptimalkan pendapatan dan menjaga agar risiko tidak melampaui batas yang dapat ditolerir. Di samping juga memaksimalkan harga pasar dari ekuitas perusahaan. Dan yang ketiga yaitu menurut bank-bank, ALMA memiliki fungsi dan kebijakan dalam menjalankan strategi penentuan harga baik dalam bidang lending maupun funding. Secara umum, tanggung jawab ALCO adalah mengelola posisi dan alokasi dana bank agar tersedia likuiditas yang cukup serta memaksimalkan profit dan meminimalkan risiko. Demikian penjelasan dari saya untuk menjawab kuis mata kuliah Manajemen Aset dan Liabilitas Bank Syariah. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga video ini dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman kita bersama mengenai pentingnya ALMA dan operasional bank syariah. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.